Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasan bab 4 di situ ada membahas tentang lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan dan budaya organisasi. Sehingga di sini ada pertanyaan dari Nur Fatmala menanyakan bagaimana lingkungan organisasi dapat mempengaruhi manajemen. Kemungkinan di sini mungkin menurut pemikiran Nur Fatmala, pertanyaannya bagaimana lingkungan organisasi dapat mempengaruhi manajemen. Ini sebuah pertanyaan yang bagus. Nah, tapi kalau kita lihat dari sumbernya, sumber buku di sini, bahwa lingkungan organisasi yang sifatnya internal, lingkungan organisasi yang sifatnya internal adalah yang pertama owner, pemilik perusahaan, penggagas perusahaan, pemodal perusahaan. Nah, itu yang pertama, itu lingkungan organisasi yang sifatnya internal atau internal organisasi. Yang kedua adalah tim manajemen. Manajemen ini manajemen yang handal. Ini merupakan satu bentuk daripada perangkat atau bagian dari mesin organisasi. Jadi mungkin pertanyaannya, bagaimana lingkungan organisasi dapat berkembang melalui manajemen yang handal. Jadi manajemen kan di sini banyak manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen pemasaran, manajemen yang terkait dengan itu. Maka mereka itu harus memiliki kualitas, memiliki kompetensi yang terkait dengan apa yang dipegangnya, apa yang dibawahinya. Manajemen sumber daya manusia tentu di situ di dalamnya dia dapat membaca karakter daripada pendukung dari suatu organisasi. Misalnya dia dapat membaca secara psikologi, ya, karena di situ makanya dalam perusahaan, biasanya perusahaan besar ada tes psikologi. Ini untuk merekrut karyawan atau merekrut pegawai yang memang nantinya tidak membuat masalah dalam suatu organisasi tersebut. Jadi salah satu perangkat pendukung utama dalam organisasi yaitu manajemen. Jadi kalau ditanyakan bagaimana lingkungan organisasi dapat mempengaruhi manajemen, ya harus dibuat sebagai sebuah organisasi yang baik yang didukung oleh 4 perangkat penting di dalam satu organisasi. Yaitu yang pertama tadi owner, pemilik, pemodal, pemikir, penggagas. Kemudian dibantu oleh tim manajemen yang handal supaya organisasi dalam kaitannya organisasi bisnis tersebut menjadi
organisasi yang yang kuat, ya, yang kuat. Kemudian yang ketiga, pendukung dari lingkungan organisasi internal itu yang ketiga adalah pekerja, ya, para anggota atau pekerja. Itu juga bagian dari satu elemen penting dalam organisasi. Jadi saling berterkaitan. Ownernya baik, ownernya hebat, kemudian manajemennya hebat, pekerjanya baik, maka itu akan mempengaruhi organisasi. Bukan bagaimana organisasi akan dapat mempengaruhi manajemen, tapi manajemen yang akan mewarnai, memperkuat organisasi. Yang keempat, pendukung daripada lingkungan internal organisasi yang keempat adalah bagian dari semua elemen yang ada di dalam organisasi bisnis, yaitu pemilik, pekerja, manajemen, kemudian sumber daya alam, bahan baku, kemudian dan sebagainya. Nah, itu yang keempat adalah lingkungan fisik organisasi yang terdiri dari owner, kemudian manajemen, kemudian pekerjanya kompeten, ya. Pekerjanya kompeten, memiliki keahlian sehingga ada efisien. Kemudian juga ada bahan baku